Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal UN yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Oke, yang pertama, hasil dari 8 ditambah negatif 3. Negatif 3 dikali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 2. Di sini ada berapa operasi? Banyak ya, lengkap ya. Ada operasi tambah, ada operasi kali, ada operasi kurang, ada operasi bagi. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung ya, karena ada tanda kurung di sini. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi kali, kemudian dilanjutkan dengan operasi bagi ya. Dua-duanya ada di dalam tanda kurung. Negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Negatif 6 dibagi 3 yaitu negatif 2. Sehingga hasil dari ini kita sederhanakan ya. 8 ditambah hasil kalinya negatif 12 dikurangi hasil baginya adalah negatif 2. Oke. Ini ada dua buah operasi yang tandanya berdekatan ya. Dua buah tanda operasi yang bersebelahan atau berdekatan. Ini juga ya. Berarti kita bisa mengubahnya terlebih dahulu. 8 dikurang 12 plus dengan minus jadi min, negatif dengan negatif jadi positif. Itu kan ya. Dari sini kita kerjakan yang depan dulu. Karena ada operasi kurang dengan operasi tambah. Ini kerjakan terlebih dahulu ya operasi kurang ya. Nah, berarti 8 dikurangi 12 adalah negatif 4 tambah 2. Berarti hasilnya negatif 2. Oke, paham ya? Bisa kita lanjutkan? Mudah ya soal yang pertama ini. Kita lanjutkan soal yang kedua. Masih berkaitan dengan operasi hitung campuran. Di sini ada soalnya 2 dikali 30 dibagi negatif 4 dikurang 1. Tapi dalam kurung ya. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Karena ada operasi yang ada di dalam tanda kurung, berarti operasi ini kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 4 dikurangi 1 yaitu negatif 5. Tuh ya. Berarti soalnya kita sederhanakan bentuknya jadi 2 dikali 30 dibagi negatif 5. Ada operasi kali, ada operasi bagi. Apa dulu yang dikerjakan? Karena satu tingkat kita kerjakan dari depan dulu ya. 2 kali 60 hasilnya, 2 kali 30 hasilnya 60 ya. Oke. Dari sini 60 dibagi negatif 5. Hasilnya negatif 12. Jadi jawabannya adalah negatif 12. Oke, masih bisa dipahami ya? Mari kita lanjutkan ya. Soal yang selanjutnya. Menurut perakiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 29 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota London adalah negatif 8 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah ini yang ditanyakan selisih suhu. Selisih itu kalau selisih angka terbesar dikurangi angka terkecil. Kalau selisih bilangan berarti bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Ini selisih suhu. Suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Suhu terbesarnya berapa? 29 derajat Celcius dikurangi suhu terkecilnya minus 8 derajat Celcius ya. Atau negatif 8 derajat Celcius. Jadi selisih suhu yaitu 29 derajat Celcius dikurangi negatif 8 derajat Celcius. Nah, biasanya karena terburu-buru ya, beberapa teman kalian biasanya lupa membubuhkan tanda negatif ini ya. Hati-hati ya. Selisihnya paham tapi tanda negatifnya suka lupa ya. Nah, ini hati-hati karena akan berbeda sekali ya hasilnya. Dari sini ini ada dua buah tanda yang berdekatan ya. Minus dengan minus atau kurang dengan negatif, berarti bisa kita rubah ya menjadi tanda tambah ya. Jadi kedua tanda ini bisa kita ubah menjadi satu buah tanda yaitu tanda tambah gitu ya. Berarti ini selisih suhu itu sama dengan 29 ditambah 8 ya. Oke. Ini ya. Jadi 29 derajat tambah 8 derajat itu sama dengan 30 derajat Celcius. Berarti selisih suhu dari kedua kota tersebut jawabannya adalah
37 derajat Celcius. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan suhu juga ya, karena suhu biasanya ada negatifnya ya, ada bilangan negatifnya. Ini berkaitan dengan soal cerita. Suhu di dalam lemari es minus atau negatif 6 derajat Celcius. Karena ada pemadaman listrik, suhu di lemari es naik 4 derajat Celcius setiap 15 menit. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Naiknya itu 4 derajat itu setiap 15 menit. Oke, ini ya. Dari sini sampai sini ya. 4 derajat setiap, bukan 15 ya, maaf ya, 5 menit, setiap 5 menit. Setelah listrik mati selama 15 menit, suhu di dalam lemari es menjadi, nah pertanyaannya, bagaimana kalau listriknya matinya selama 15 menit? Suhunya sekarang menjadi berapa? Nah, ada dua cara. Yang pertama kita lihat perubahannya per waktu ya, yaitu per 5 menit. Nah, karena ini perubahannya setiap 5 menit ya, ada kenaikan 4 derajat. Waktu ini kita buat tabelnya, ada suhu. Waktu ketika pertama kali atau detik pertama listrik mati, waktu menitnya 0, berarti suhu di dalam lemari es masih minus 6 derajat Celcius. Oke ya. Kemudian ketika waktunya bertambah 5 menit, setiap 5 menit kan, setiap ada perubahan 5 menit ya, menit kelima setelah listrik mati, maka suhunya akan bertambah berapa? Bertambah 4 derajat. Jadi ini ditambah 4 ya. Jadi hasilnya minus 2 derajat. Ini ada derajatnya ya. Minus 2 derajat Celcius. Oke? Paham ya? Ngerti maksudnya? Jadi ketika waktunya bertambah 5 menit, suhunya bertambah 4 derajat. Minus 4 ditambah minus 6 ditambah 4 yaitu minus 2 atau negatif 2 ya. Nah, kemudian ketika bertambah 5 menit lagi, dari 5 menit bertambah 5 menit lagi, jadi berapa? 10 menit ya. 10 menit setelah listrik mati atau listrik padam ya. Berarti suhunya juga akan naik lagi. Karena ini kan bertambah 5 lagi, bertambah 5 menit lagi. Berarti suhunya juga akan bertambah naik atau naik lagi, yaitu sebesar 4 derajat. Negatif 2 tambah 4 yaitu 2 ya. Berarti suhunya ketika listrik matinya setelah 10 menit adalah 2 derajat. Kemudian karena tujuan kita ke 15 menit, maka sekali lagi ya, waktunya ketika bertambah 5 menit lagi, setelah 10 menit bertambah 5 menit lagi, berarti menit ke 15 setelah listrik mati, maka suhunya juga akan bertambah lagi dari ketika 10 menit ya. 10 menit kan 2 derajat, berarti akan bertambah lagi 4 derajat. Jadi suhunya adalah 6 derajat Celcius. Jadi jawabannya ketika atau setelah listrik mati selama 15 menit, suhu di dalam lemari es menjadi 6 derajat Celcius. Bisa dipahami cara yang pertama? Jadi kita lihatnya pergerakannya satu-satu ya. Tambah 5 menit, suhunya bertambah 4 menit. Waktunya bertambah 5 menit lagi, suhunya bertambah lagi 4 menit. Itu ya makna dari ini. Bisa dipahami ya cara yang pertama? Oke. Nah, cara yang kedua kita bisa melihat secara sekaligus. Kalian pahami bahwa 15 menit ini hubungannya dengan 5 menit ini apa? 15 menit ini tidak lain adalah 3 kali 5 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa ada 3 kali perubahan kenaikan suhu. Oke? Karena 15 menit ini 3 kalinya dari 5 menit. Ingat, setiap 5 menit kan ada perubahan. Berarti kalau 15 menit berarti ada 3 kali perubahan. Karena 15 menit itu 3 kali 5 menit. Paham ya? Berarti kenaikan suhunya jadi berapa? 3 dikali 4 derajat. Karena setiap 5 menit kan 4 derajat. Ini ada 3 kali 5 menit. Berarti 3 kali 4 derajat. Berarti 12 derajat Celcius. Ini kenaikan suhunya ya, harus digarisbawahi ya, bukan suhu akhirnya, kenaikannya. Nah, berarti suhu akhirnya gimana? Setelah 15 menit suhu di dalam lemari es akan menjadi, mula-mulanya kan minus 6 derajat Celcius. Ada kenaikan 12 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya
minus 6 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius, yaitu sama dengan 6